Film ini berkisah di tahun 1989. Terlihat ada seorang pria yang sedang mengendarai sebuah mobil tua. Dia berkeliling di jalanan ini dengan maksud yang sangat mencurigakan. Terlihat juga ada bocil yang sedang melamun di halaman depan rumahnya. Dan bocil satu ini bernama Martin. Sementara itu di dalam rumah, Ibu Martin sangat mengkhawatirkan anaknya itu. Karena Martin mengalami kelainan pada tubuhnya, di mana tubuh Martin tidak bisa merasakan sakit pada fisiknya. Jadi jika Martin terkena sayatan pisau atau tertusuk paku, maka Martin tidak bisa merasakan rasa sakit itu sama sekali. Nah, tiba-tiba ya kan, pria misterius yang mengendarai mobil tua tadi menghampiri Martin. Dan pria misterius ini bernama Graham. Dia pun membujuk Martin agar Martin mau ikut bersamanya. Dengan begitu polos, Martin pun dengan santuy mau ikut bersama Graham. Dan tiba-tiba Ibu Martin tidak lagi melihat anaknya di depan halaman rumah. Ibunya sangat cemas karena Martin menghilang dengan begitu misterius. Si Martin pun dibawa oleh Graham ke sebuah rumah yang begitu menakutkan. Dan ternyata tempat ini dulunya adalah tempat penyembelian hewan. Namun sekarang sudah tutup karena mengalami kebangkrutan. Si Martin pun diperlihatkan oleh Graham seorang wanita cantik yang sedang digantung. Rupanya si Graham ini adalah sosok psikopat yang sangat gila cuy. Setelah itu Graham dengan begitu gila, dia pun menyiksa wanita tersebut dengan begitu sadis di hadapan Martin. Martin yang melihat itu, dia pun ya kaget lah. Martin lalu berlari dari tempat itu dan mencoba untuk kabur dari Graham. Namun sayangnya Graham berhasil mengejar Martin dan menangkapnya. Nah, dari tragedi itu, 5 tahun lalu, di sini ada seorang wanita cantik yang baru saja turun dari bus. Gadis cantik ini bernama Ellison. Dia berasal dari Chicago dan bertujuan berlibur ke rumah pamannya. Tak lama Ellison pun dijemput oleh pamannya ini, bernama Jonathan. Sesampainya di rumah Jonathan, Ellison pun disambut oleh bibinya yaitu Karen. Dan keponakannya ini bernama Wendy. Rumah pamannya Ellison ini tidak jauh dari tempat tragedi yang didiami oleh Graham, psikopat gila yang suka menyiksa para wanita. Jadi Ellison yang sangat mantap ini harus berhati-hati agar tidak diculik oleh si bangke Graham. Tepat di malam ini, Graham kembali melancarkan aksinya. Dia menculik lagi seorang wanita yang nantinya sebagai bahan untuk melancarkan obsesinya itu. Wanita yang diculik Graham ini bernama Melissa. Nah, esok harinya, Ellison yang baru saja menginap semalaman di rumah pamannya, dia pun jogging sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Dalam perjalanan, Ellison pun melihat sebuah gedung tempat psikopat tinggal, yaitu si Graham. Ketika melihat ke arah gedung tua itu, tiba-tiba Ellison melihat seorang anak di balik jendela. Dan anak itu adalah Martin, anak yang diculik Graham 5 tahun yang lalu. Melihat hal itu, Ellison pun dengan santuy melanjutkan aktivitas joggingnya. Tiba-tiba ada sebuah truk besar yang mengarah ke arah Ellison. Dia pun terjatuh dan nyaris saja tertabrak. Kemudian Ellison pun dibantu oleh seorang pria bernama William. Ellison yang mengalami sedikit luka di tangannya, dia pun akhirnya diantar pulang oleh William. Sementara itu di sisi lain, Graham kembali melancarkan aksi gilanya. Dia pun menyiksa wanita yang dia culik sebelumnya. Dan sebelum aksi itu dimulai, Graham selalu mengajak Martin agar Martin bisa mencontoh apa yang dia buat. Martin yang selama 5 tahun ini melihat aksi gila dari Graham, jiwanya pun semakin terpengaruh dan benih-benih psikopat mulai menjiwai kepribadian Martin. Pokoknya 5 tahun terakhir, Graham telah mendoktrin Martin agar Martin bisa menjadi penerusnya. Setelah itu, Graham pun mulai menyiksa para korbannya dengan begitu gesit. Maksudnya dengan begitu mengerikan. Ketika Ellison berkeliling dengan pamannya, Ellison pun bercerita tentang seorang anak laki-laki yang dia lihat di sebuah gedung tua. Jonathan pun menjelaskan kepada Ellison tentang gedung tua itu. Seperti yang aku bilang di awal, gedung tua tempat Graham tinggal dulunya adalah tempat penyembelian hewan, dan tempat itu milik ayahnya Graham. Graham sebenarnya tidak ingin meneruskan usaha ayahnya itu. Ya, karena dia memang tidak suka. Namun karena mendapatkan tekanan dari ayahnya, Graham pun terpaksa meneruskan bisnis ayahnya itu. Namun bisnis itu harus bangkrut karena manajemen yang buruk semenjak dipegang Graham.
Dan karena mental Graham yang telah rusak akibat tekanan dari ayahnya, dia pun stres dan menjadi gila. Nah, seperti biasa, hari demi hari Graham selalu menculik para wanita untuk dijadikan bahan penyiksaan. Dan aktivitas itu selalu disaksikan oleh Martin. Pokoknya hari-hari mereka, ya begitu aja terus. Yoi banget kan? Nah, sementara itu Ellison yang telah mendapatkan kenalan baru di desa pamannya ini, dia pun diajak jalan-jalan oleh William. Dengan mobil William, mereka berdua pun santuy di tempat ini. Tapi sayangnya, aksi mereka pun harus terhenti. Dan mereka berdua dipergoki oleh pamannya Ellison. William pun merasa kentang dan harus menahan konaknya. Ellison pun dibawa pulang oleh pamannya itu. Keesokan paginya, Ellison kembali menjalankan rutinitasnya yaitu jogging sambil berkeliling di desa tersebut. Dia pun pamit ke bibinya ini untuk keluar. Ketika lagi enak-enak jogging, Ellison pun melihat Martin di balik jendela gedung tua itu lagi. Ellison yang kepo, dia pun berniat mendatangi anak itu. Ketika Ellison mau masuk, tiba-tiba Graham pun keluar dengan mobil tuanya untuk mencari korban seperti biasa. Dan Ellison hampir saja ketahuan oleh Graham. Nah, ketika Graham udah pergi, Ellison dengan santuy masuk ke dalam gedung tua itu. Dia pun melihat Martin dan mengejarnya. Namun di sini, Martin terus menghindar dari Ellison. Sampai akhirnya, Ellison pun melihat benda-benda misterius di dalam gedung tersebut. Dan benda itu adalah alat yang biasa digunakan Graham untuk menyiksa para korbannya. Di tempat ini, Ellison juga menemukan daftar orang hilang yang menjadi korban Graham. Termasuk anak hilang yang diculik oleh Graham 5 tahun yang lalu, yaitu Martin. Ellison pun berniat membawa Martin keluar dari gedung ini. Namun tiba-tiba, Graham yang telah pulang, dia pun langsung memukul Ellison hingga dia pingsan. Dan Graham pun berkata, "Oh, korban baru nih. Bagus Martin, kamu benar-benar anak yang sangat good sekali." Martin pun berkata dalam hati, "Bangke kau tulah." Setelah sadar dari pingsannya, Ellison pun diikat seperti korban-korban sebelumnya. Sementara itu di sisi lain, Jonathan dan Karen sangat khawatir karena Ellison semalaman tak kunjung pulang. Jonathan pun berniat untuk mencarinya. Di sini William juga tidak melihat Ellison semalaman. Dia pun juga berniat mencari Ellison. Sepanjang pencariannya, Jonathan tak kunjung menemukan Ellison. Dia pun berniat mencarinya di gedung tua itu. Mendengar suara Jonathan, Ellison pun berteriak dan berharap pamannya itu mendengar suaranya. Karena Jonathan mendengar suara Ellison, dia pun berniat masuk ke dalam gedung itu. Namun tiba-tiba, Graham pun menembak Jonathan dengan senapannya. Karena Ellison mulutnya sangat ribut sekali sampai terdengar keluar, Graham pun memasukkan Ellison ke dalam ruangan pendingin yang kedap suara. Sehingga orang di luar tidak lagi mendengar teriakan dari Ellison. Tak berapa lama, William yang melihat mobil Jonathan, dia pun berhenti di halaman gedung tua itu. Karena penasaran, William pun masuk ke dalam. Setelah masuk, dia pun melihat Ellison yang terkurung di dalam ruangan pendingin. William mencoba untuk mengeluarkan Ellison. Namun sayangnya, Graham yang melihat aksi itu, dia pun langsung membunuh William tepat di hadapan Ellison. Sementara itu, Ellison yang masih terkurung di ruangan pendingin, dia pun berusaha untuk keluar dari tempat itu. Ketika berhasil keluar, dia pun melihat Martin dengan tangan yang tertusuk pisau. Martin yang terlihat lemas karena telah kehilangan banyak darah, dia pun digendong Ellison dan mereka keluar dari gedung tua itu. Sementara itu Graham, dia pun pergi ke rumahnya Jonathan dan mengantarkan mayat Jonathan ke istrinya. Di sini, istri Jonathan yaitu Karen dibuat sekarat oleh Graham dengan tusukan pisau di bagian perut. Kemudian Graham meletakkan jasad Jonathan di samping Karen yang tengah sekarat. Setelah itu, dia pun membakar rumah tersebut. Ellison dan Martin yang telah keluar dari gedung tua itu, mereka pun berniat pergi ke rumah Jonathan untuk meminta pertolongan. Nah, ketika sampai di rumah itu, Ellison melihat bibi dan pamannya yang telah tewas akibat ulah Graham. Dia lalu meletakkan Martin yang juga sedang sekarat di pojokan rumah. Ellison yang sudah tahu ini adalah perbuatan Graham, ketika melihat Graham, Ellison berhasil menusuk Graham dengan tusukan bertubi-tubi dengan sebuah pisau. Karena masih kuat menahan rasa sakit,
Graham pun kabur dari rumah itu. Ketika Ellison menelpon polisi dan meminta pertolongan, tiba-tiba dengan tidak ada akhlak, dia pun ditusuk oleh si Martin. Hingga akhirnya Ellison harus tewas di rumah itu. Begitu juga dengan Wendy. Setelah Martin meninggalkan rumah Jonathan yang seisi rumah itu sudah pada tewas dengan kondisi rumah yang terbakar, kini Martin kembali ke gedung tua untuk menemui Graham. Ternyata Martin telah muak dengan apa yang dibuat Graham selama ini. Sehingga Martin pun membunuh Graham yang tengah sekarat. Kemudian esok harinya, polisi pun melihat rumah Jonathan yang tengah hangus menjadi debu. Begitu juga dengan mayat yang ada di dalamnya. Di sini, polisi mengidentifikasi kalau kejadian rumah ini adalah kecelakaan akibat kompor gas. Sehingga orang yang ada di rumah ini tidak bisa keluar dan mati kebakaran. Kemudian esok harinya, polisi pun melihat rumah Jonathan yang tengah hangus menjadi debu. Begitu juga dengan mayat yang ada di dalamnya. Di sini, polisi mengidentifikasi kalau kejadian rumah ini adalah kecelakaan akibat kompor gas. Sehingga orang yang ada di rumah ini tidak bisa keluar dan mati kebakaran di dalam rumah itu. Benar-benar identifikasi yang sangat simpel sekali. 5 tahun setelah peristiwa itu, kini Martin yang telah tumbuh dewasa kembali melanjutkan apa yang telah dibuat Graham di gedung tua ini. Dia pun menjadi psikopat penerus Graham. Nah, ketika ada wanita muda yang masuk ke dalam gedung itu, film pun berakhir. Di akhir film sudah dipastikan nasib wanita itu akan disiksa oleh Martin, seperti apa yang dibuat Graham kepada para korbannya. Dengan apa yang dibuat Graham kepada Martin, jiwa psikopat yang ada pada Martin kini telah matang dan siap untuk menebar teror di desa itu. Film pun tamat. Nah, itulah alur cerita dari film Braveman tahun 2010. Film psikopat yang ada Alexandra Daddario-nya, wanita mantap bermata merah, maksudnya bermata biru. Jika kalian suka dengan alur cerita di film ini, jangan lupa untuk di komen ya. Dan yang mau request, jangan sungkan untuk request di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini.